gambar Habib Rizik yang lagi ditarik sama TNI. Ya. Itu luar biasa kan gitu Ya, ya. betul. Gitu ya. Dan Ya. apalagi gambar apalagi Ya. yang Banyak lah mungkin terakhir. Gisel makan Ya. ayah baheula lagi. Nah, dulu Ariel ya. Ya, yang zaman Ariel. Ya, zaman Ariel, rame-rame Ariel atau Bandung Lautan Asmara. Oke. Itu kan dulu 2003 ya. ya 2000. Kita mendatangi salah seorang mungkin jurnalis senior ya yang pernah saya kenal di Jawa Barat, Kang Wawan Kurniawan atau Kang Iwong biasa disapa nih. Nanti kita akan ngobrol tentang bagaimana perkembangan media saat ini di tengah gempuran media sosial yang sangat luar biasa. Kumaha damang Kang Iwong? Alhamdulillah, Om Arif sehat. Alhamdulillah. Kaget oge Om Arif lancar gitu ngomongnya udah kayak presenter sekarang ya. Diajarin Om Iwong juga ini bertahap Om. Iya. Ya. Jadi gini Om, ini kan beberapa tahun ini mungkin media sosial cukup luar biasa ya. Termasuk mungkin di 10 bulan terakhir di masa pandemi Covid, banyak warga masyarakat atau biasa disebut netizen berlomba-lomba menjadi wartawan bagi dirinya sendiri. Baik di Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya, termasuk mungkin di YouTube. Ini ada suatu fenomena yang sangat cukup menjadi acuan masyarakat sebagai informasi. Namanya podcast. Ya, saya mungkin teman-teman di media online, di teman-teman televisi juga coba mendalami bahwa apa sih perbedaan dari talk show di TV dengan podcast itu sendiri gitu. Apalagi di tengah pandemi ini pasti semua fokusnya online ya. Nah, makanya saya mendatangi Kang Iwong. Gitu. Karena konsep kita kan gerobak nih, jadi kita mendatangi. Tapi ulah serius teuing nyarinya. Nah, eta matakna Kang. Kan saya bukan pakar, hanya praktisi lah ya. Praktisi ya. Siap, Om Arif, lanjut. Jadi itu Kang yang menjadi pertanyaan. Mungkin saya sebagai jurnalis juga, podcastnya bagus gitunya. Mau yang dari Kang Deddy Corbuzier, ada Kang Soleh Solihun juga gitu, ada berbagai macam tema lah. Apa sih mungkin keuntungan bagi masyarakat saat ini? Apakah memang nanti ada pergeseran dan TV juga ditinggalkan gitu untuk ngobrol-ngobrol atau membahas sebuah tema atau isu gitu kan? Jadi gini Kang Arif, pertama soal perkembangan media komunikasi. Jadi perkembangan media komunikasi tidak terlepas dari teknologinya. Yang pertama di kita mungkin mengenal ada media cetak. Ya, generasi pertama media cetak kalau di kita juga sudah usianya sudah panjang, sudah sangat mapan. Yang kedua mungkin generasi radio ya. Radio. Kemudian ada generasinya televisi. Nah, sekarang kita memasuki era teknologi yang baru dengan media internet, dengan berbagai macam konvergensi medianya. Nah, ini masing-masing memang punya karakter tersendiri. Alhamdulillah mungkin saya punya pengalaman di ketiga. Yang pertama tadi di cetak pernah, di radio pernah, di televisi pernah. Paling lama mungkin di televisi ya. Gitu. Nah, sekarang coba-coba memasuki dunia online. Kalau kita membicarakan soal podcast gitu ya, jujur kalau saya sendiri belum begitu mengenal ya, belum begitu mengenal gitu. Tapi kalau yang televisi, cetak sama radio mungkin saya agak sedikit paham gitu kan. Nah, tadi kata Om Arif soal banjir informasi. Ya, kalau banjir informasi tentu saja ini sangat menguntungkan bagi masyarakat ya, terutama bagi rakyat kebanyakan, apalagi ini gratis. Dulu kan informasi itu mahal. Sekarang informasi itu murah. Sangat terbuka lebar ya, gitu sangat terbuka lebar ya, bisa diakses di mana saja. Zaman koran orang harus beli. Prosesnya juga lama ya. Zaman televisi gratis. Zaman televisi gratis, tetapi produknya dan sangat terbatas. Informasinya sangat terbatas. Nah, sekarang
era internet ini informasi melimpah, Oke. medianya juga mudah, Ya, banyak ya, Om, ya. dengan hanya Ya, gadget, satu genggaman gitu. ya satu genggaman kita bisa memperoleh informasi apa saja di situ. Orang bisa memilih sendiri. Oke. Kalau dulu orang ditembakkan informasinya oleh si pemilik media. Oke. Ada kekurangan, ada kelebihan tadi, Betul. ya. Cuma sekarang memang yang harus di apa? Oh, tadi pertanyaannya soal televisi. Ya. Ya, ketika saya masih di televisi waktu itu sudah diprediksi bahwa penonton televisi itu semakin lama Berkurang. dan semakin berkurang. Oke. Itu problemnya ya waktu itu. Ya, biaya produksinya juga sangat mahal di televisi ya. Kalau sekarang ya murah, masyarakat bisa memproduksi sendiri seperti ini Ya, gitu betul. kan. Dulu ya wawancara seperti ini, waduh luar biasa susahnya Betul, ya, ya. harus ada 2 kamera, Betul. ya Dengan mic, peralatan yang 12, mungkin dan mahal ya. biayanya juga cukup lumayan ya kan ya Mahal. gitu. Ya, setelah itu mau ditayangkan di mana? Nah, iya betul Gitu. betul betul. Problemnya medianya apa? Medianya apa betul. Nah, Betul. gitu. Jadi ini harus harus dimanfaatkan Ya. betul-betul ya kondisi ini. Orang bisa menyampaikan gagasan, Ya. orang bisa menyampaikan ide, Betul. orang bisa menyampaikan pendapat sendiri, diproduksi sendiri, Betul. kemudian diproduksi sendiri, ya disiarkan sendiri. Disiarkan sendiri. Artinya sekarang masyarakat sudah bisa menjadi wartawan bagi dirinya sendiri gitu ya. Iya, Kang, citizen dengan situasi ya, saat citizen ini ya. journalism. Betul. Citizen journalistik itu Citizen ya. journalism tadi Iya, ya, citizen journalism itu sendiri gitu. hmm. Cuma ya memang ini yang tadi Kang Arif harus dibedakan ya antara produk jurnalistik Ya, dengan non ya jurnalistik. dengan media sosial. Ya, dengan Betul. medsos. Itu yang harus dibedakan. Betul. Ya. Kalau dulu ketika kita belajar teorinya, Ya. ya, jurnalistik itu kan sebuah produk yang dihasilkan oleh pembatasannya oleh sebuah lembaga, Oke. sebuah institusi. Di situ ada reporter di lapangan, Betul. kemudian ada redaktur, Ada, mungkin ya bahasa sederhananya Ada kameramen juga ada mungkin ya, Om, ya. kameramennya. Kalau di Betul. televisi kan, kalau di televisi ada produser, Ya. ada editor di Ya. sana ya. Ini melembaga. Hmm. Nah, produknya itu produk lembaga, Betul. bukan produk individu. Individu. Gitu. Di situ ada penanggung jawabnya. Hmm. Ya, betul. Nah, ini produk jurnalistik ya, terikat oleh Undang-undang. undang-undang. Oke. Undang-undang pers itu ya mengikat produk jurnalistik. Betul. Nah, payung hukumnya ada undang-undang. Kalau di televisi mungkin ada undang-undang penyiaran, ada satu lagi pedoman penyiarannya, ada pedomannya, ada pedoman jurnalistik ya, gitu. Nah, itu Kang Ya, Arif. ya. Nah ini kan Om, fenomenanya sekarang otomatis masyarakat sudah bergeser ya, tadi TV udah ditinggalkan. Ya, Tapi tetap kan beberapa televisi masih menayangkan produk berita. Ya. Tapi mereka juga tidak hanya di televisinya gitu, Ya. tidak hanya di saluran secara manual televisi, Ya. di online pun, di YouTube pun ya. sekarang juga marak gitu kan Ya, TV-TV. Ini apakah nanti juga lama kelamaan memang produk untuk berita, talk show di TV ini akan masih tetap ada atau gimana, Kak? Ya, kalau menurut jelas sangat terpengaruh ya. Pengaruh ya. Orang jelas sangat terpengaruh kan. Kalau katakanlah kita mau nonton Najwa Shihab, Ya. apa itu Mata Najwa. Mata Najwa. Oke. Dulu kan ada waktunya, misalnya Oh. di waktu di Metro jam berapa, Ya. kemudian di Trans 7 ya, sekarang di Trans Trans 7 itu waktunya jam Hari berapa, Rabu jam misalnya. 9 malam Nah, ya. kan kalau orang yang sibuk misalnya Oke. ya, orang harus menyempatkan diri nonton jam 8 misalnya. Ya. Sekarang kan udah enggak. Tinggal nyari Ya. ke YouTube YouTube. ya, kemudian atau di podcast ya, misalnya ada nyari di podcastnya gitu kan. Mata Najwa yang terbaru jam berapa yang talk show itu, atau ILC jam berapa talk show itu. Saya udah lama nggak di televisi, jadi tidak tahu ya data pastinya, hasil surveinya itu, hasil Nielsen seperti apa sekarang gitu. Kalau dulu kan tahu gitu. Ya, betul. Tahu ada perkembangannya itu dari hasil risetnya Nielsen ya. Dan itu sangat akurat ya. Kalau sekarang saya nggak tahu, tapi prediksi saya itu pasti akan sangat berkurang penonton televisi itu. Nah, sementara untuk pemahaman ke masyarakat sendiri, Om, ini kan kadang-kadang
jadi fatsun ya medsos itu kan. Makanya pemerintah kita sering sekali menyuarakan awas hoax gitu. Hoax ya. Ini seperti apa sih menyikapinya, karena kan sumber informasinya ya medsosnya luar biasa tadi kan. Ya. Apalagi di tengah situasi yang kemarin pandemi, setelah pandemi mungkin masa AKB, beberapa minggu lalu ramai juga soal kepulangan salah seorang tokoh gitu kan, sampai hari ini kan gitu kan. Ya. Nah, itu. Ini hoax ini kan problem di semua negara, Ya. bukan hanya di Indonesia. Betul. Dengan kondisi masyarakat yang katakanlah pendidikannya masih rendah. Oke. Di negara-negara maju pun hoax ini kan jadi masalah. Ya. Ya, di Amerika, di mana-mana gitu kan. Sampai terjadi Arab Spring, revolusi di Ya. Arab di beberapa Di beberapa negara Balkan ya. di Arab ya, Oh, di Arab ya, dan ya, ada di beberapa. Itu awal mulanya kan dari hoax. Ya. Ya. Hoax dari sendal yang kalau di Suriah itu apa ya, peperangan itu diawali oleh hoax. Saya lupa itu. Nah, itu awalnya dari hoax. Jadi tapi karena tadi ya masyarakat digital, kemudian ya netizen ya, dia punya seleksi tersendiri nanti. Seleksi alam berarti ya. Iya, nanti punya seleksi tersendiri ya, yang mana mereka akan bisa membedakan nanti mana yang suka menyampaikan hoax gitu ya, mana yang tidak. Kan gitu. Ya, mereka ya seiring berjalannya waktu ya, banjir informasi yang benar segala macam. Kemudian juga kan ada institusi pemerintah, institusi negara, termasuk institusi masyarakat sendiri yang berperang melawan hoax. Om, kan mungkin udah berpengalaman nih, dulu di TV kan sering ke lapangan, mungkin hampir se Jawa Barat dikelilingin, daerah-daerah ada kejadian atau ada TKP lah ya, katanya bahasa kita teman-teman jurnalis. TKP-an. Ya, TKP. Ini Sono, kan, oke, TKP-an. nah, ini kan lamun ayeuna mah kan medsos pisan gitu Om ya. Iya, iya. Artinya didului sama masyarakat gitu. Ya, Bahkan informasi itu kita patokannya ke situ, Betul. ke medsos, ke Betul. Instagram, Facebook, Twitter. Ya. Gimana nih Om? Sharing pengalaman lah zaman dulu bedanya dengan zaman sekarang gitu. Oh, ya. Kebetulan saya di Trans TV ya, tapi ditugaskan di Bandung. Iya. Dulu fasilitasnya masih belum lengkap seperti sekarang. Betul Om. Ya, masih belum lengkap seperti sekarang. Ini susah kan ya, kamera segede bagong. Ya, Kang Patria, Kang Ilmi tuh kameranya gede-gede kan. Era VHS. Ya, era VHS. Saya mungkin di televisi udah masuk era digital, era mini DV, tapi ngalaman juga VHS yang gede karena itu kualitasnya lebih bagus ya. Kameranya berat kan. Tugas di Bandung gitu kan. Kalau ada peristiwa, ya peristiwa itu televisi itu yang paling utama tuh kan gambar, betul. Ya, kalau media televisi sama mungkin podcast juga kan gambar, betul. Nah, gambar ini kan luar biasa susahnya didapat. Pertama lokasinya gitu ya, misalnya tadi ada TKP kebakaran di Padalarang. Padahal harus tayang jam 12. Ngejar sebelum jam 12 ya Om ya. Ngejar sampai jam 12 atau jangan jauh-jauh kejadian gitulah. Demo misalnya, demo di Gedung Sate. Kan rata-rata tuh demo itu ya di sini ya, di demo itu rata-rata demo tuh siang tuh. Jam 1 atau jam 2. Kita harus tayang jam 5 atau jam setengah 5 kan gitu. Orang kerjasama tahu Marip, jeung tukang demo. Kade ulah demo jam 12, orang tuh bisa tayang. Jadi yang demonya dikoordinasi. Biar bisa tayang gitu kan. Biar bisa tayang. Jadi maranehna teh demo jam 10. Biar gambarnya bagus ya. Kita set up juga, kita setting gitu. Mawaban atuh. Gitu kan. Biar panas sedikit. Atau ya kalau anak-anak mahasiswa turunkan bendera ngarah rame. Atau eta pager rugugeun keur we da bagian umum di dieu mah. Kayaknya diganti di renhome. Nah, kadang-kadang suka seperti itulah, itu pengalaman-pengalaman. Nah, proses pengiriman gambarnya luar biasa susah. Ya gitu ya. Kalau beritanya bagus misalnya sampai dulu di sini kan pernah ada tuh gedung dewan dibakar ya. Tahun 2000 ya kalau nggak salah ya. Tahun 2000 ya. Itu kan susah tuh ngirimnya ya, karena nggak ada satelit ya.
kalau kirim pakai, kalau kejadiannya jam 3 ada peristiwa besar seperti itu, kita biasanya namanya feeding. Feeding itu mengirim gambar ke lewat Server. bukan satelit. Di Telkom, di Geger Kalong. Kita ke Geger Kalong, tag tempat. Biayanya Om Arif 10 menit itu kalau dikurskan itu sekitar 8 juta lah. 10 juta atau 8 itu juta. tahun berapa tuh Om, untuk proses pengiriman gambar seperti itu? Itu dari Dengan tahun biaya seperti itu? dari tahun 2000 sampai tahun 2014 sampai tahun mungkin sampai sekarang ya gitu. Ya nilainya itu sekitar segituan gitu. Ya jadi 10 menit kirim gambar 10 juta atau 8 sampai 10 juta ya. Nah, sekarang ya tinggal direkam pakai kamera seperti yang punya Om Arif itu, tinggal dikirim kan? Ya, langsung gitu ya. Langsung, gitu kan. Tripod aja dulu harganya untuk yang Venten itu rata-rata tripodnya aja 8 jutaan itu ya. Luar biasa ya. Jadi harga kameranya itu sama kayak satu mobil Mercy baby. Mantap. Jadi memang benar-benar ada konvergensi ya, ya dari benar-benar ada konvergensi tahun 2000 sampai 2010 sampai hari ini ya. Makanya kita susah betul dapat gambar ya. Kalau sekarang wartawan, apalagi wartawan TV sekarang, mereka mungkin sudah terdahului oleh gambarnya itu kan di medsos ya, udah menyebar ya. Gambar apapun ada. Ya kemarin misalnya ada gambar Habib Rizik yang lagi ditarik sama TNI, itu luar biasa kan gitu ya. Apalagi gambar apalagi yang banyak lah, mungkin terakhir Gisel makan ayah baheula lagi. Nah dulu Ariel zaman Ariel rame-rame Ariel atau Bandung Lautan Asmara itu kan dulu 2003 ya 2003 2002 ya 2003 lah kalau nggak salah. Ariel itu 2007 kalau Ariel 2006 2007 kita kan berlomba kan. Wah, ya di mana yuk ayo tuh di mana gitu kan, pasti jadi berita bagus ya gitu kan. Nah dan itu penontonnya pasti banyak. Kalau ada apa yang kontroversial seperti itu atau lagi yang pon seperti itu ya. Di Bandung kan sering banget tuh Om Arif kan cepat menyebarnya. Ya di Bandung aja kan lama. Jadi saya juga terkenal dulu Kang eta boga gambar eta. Jadi teman-teman produser Jakarta nanyanya itu dulu ya. Itu dulu gitu kan. Itu luar biasa. Itu dulu. Kang, ayo gambar. Dulu kita dapat gambar Alir paling pertama ya gitu kan, gambar Alir paling pertama. Cuma ya itu udah nyebar lewat via HP belum ya dulu ya Ariel dulu belum ya. Kalau Ariel masih zaman MP4 kalau nggak salah. MP4 ya. MP4 masih itu di email di ya. BB. Oh di BB. Ya masih BlackBerry itu kalau nggak salah. 2006 2007 lah era itu. Oh itu dahsyat itu kan waktu itu ya. Ya itu. Kalau sekarang kayaknya sangat mudah ya menyebar gitu ya. Gisel juga kan menyebar. Ya memang tantangan bagi jurnalis televisi jelas sangat berat gitu ya, bersaing dengan media sosial. Mereka mau apa yang ditayangkan, ya, menunggu apa yang ditayangkan, ya. Gambar eksklusif sudah rame, gitu kan? Dari medsos-medsos yang ada. Dari medsos-medsos yang ada. Kalau dulu kan televisi melihat tayangan gambarnya, gambarnya menarik apa gitu, yang nggak mungkin ada di media cetak ataupun di radio. Ya, kalau sekarang kan di medsos udah banyak gambarnya. Nah, orang udah nggak kaget lagi kan ketika gambar bisa ada bentrokan di medsos sudah ada. Cepat menyebar gitu. Saking banyaknya kita malah jadi nggak tertarik. Ya betul. Ya gitu. Akhirnya bingung juga. Bagi kalau teman-teman jurnalis ya. Iya, bagi teman-teman jurnalis. Nah, mungkin bagi penonton. Ya. Mereka menjadi terbiasa. Ya, karena sudah ditayangkan berulang-ulang di medsos tadi ya Om ya. Orang melihat peristiwa yang luar biasa menjadi biasa saja. Imun, betul. Ada imunitas di dalam pikirannya ketika melihat gambar yang sebetulnya sangat luar biasa dulu. Misalnya kebakaran api seperti apa gitu ya, atau peristiwa bentrokan demonstrasi gitu ya. Tapi tetap itu yang menarik gitu. Tapi kalau dulu penontonnya sangat banyak yang ketika misalnya bentrokan kemarin Om Arif kan kirim gambar kan bentrokan itu wah menarik itu luar biasa ya gitu. Dulu susah kan? Ya. Kita bertaruh nyawa di situ. Benar-benar di lokasi dan benar-benar kita sendiri gitu ya.
Saya punya pengalaman ketika di Aceh masuk di Melabuh dulu tsunami. Ya. Masuknya aja susah. Pas ya. 2004 itu memang. 2004 ya. Di tsunami masuk di Melabuh, masih jarang tuh wartawan yang masuk Melabuh. Ya. Saya ada generasi pertama yang masuk Melabuh gitu ya. Dijemput sama warga di sana untuk meliput ya, karena belum diberitakan tuh Melabuh. Bingung, ngirimnya pakai naon dan gitu kan. Dari Aceh itu Om? Ya, dari Aceh. Okay. Saya naik pakai pesawat Chinook Australia, turun di situ, etage nipu kan gitu. Turun di Melabuh, ya udah di Melabuh turun sama TNI, kemudian ambil gambar bagus ya. Mayat masih bergeletakan, udah hampir seminggu, belum seminggu lah, ada 5 hari mayat masih bergeletakan di bandara tuh masih bergeletakan. Wah, berita nih. Kalau di Banda udah mulai ada evakuasi, udah ada evakuasi segala macam. Oh, di situ waktu itu belum ada gitu. Belum ada ya. Itu waduh gambar. Bingung kita ngirimnya pakai apa. Ya. Kalau sekarang ada peristiwa seperti itu, ya masyarakat kan bisa ngambil sendiri ya. Betul. Langsung gitu. Dulu ketika terjadi tsunami, ada gambar yang tsunami-nya itu mahal banget kan gitu ya. Kalau sekarang masyarakat langsung bisa merekam sendiri, langsung ditayangkan. Nah itu dulu susahnya seperti itu Om Arif. Kita sudah di Melabuh masuk, waduh ngirimnya pakai naon gitu kan. Akhirnya saya megat tadi pesawat Chinook, karena dia pesawat Chinook itu kan bawa bantuan ya, buat masuk ke situ. Kurang lompat atau Om Arif ngirim teh, karena di Medan sudah nunggu pesawat itu dari Medan. Artinya dikirimin lewat pesawat itu. Sama orang bulenya gitu. Ieu titip cenah. Cek bule you are crazy man cenah ngagawikeun urang cenah. Engke aya nu ngajemput di ditu. Itulah. Terus dulu juga alat-alat tuh susah kan. Ya tidak seperti ini kan. Kita yang hidden cam gini kan dulu alatnya tuh mahal ya. Enak kalau dulu jadi wartawan TV udah seperti sekarang kan, tinggal di satuan siap gitu kan, tripod seperti ini. Yang simple gitu ya. Sangat simple gitu kan, sangat simple. Kemudian proses pengirimannya yang sangat mudah, yang luar biasa. Terus kalau sekarang juga kan di YouTube gitu ya, orang dibayar kan. Betul. Ya kalau tayangannya bagus, subscribernya, viewernya banyak kan orang dibayar. Makanya ya pastilah ya. Nah, kesana jadi jurnalis itu berubah menjadi apa namanya ya, istilahnya dulu konten kreator apa namanya ya, jadi penyedia konten konten kreatif ya. Jadi konten kreatif atau konten kreator, jadi yang penyedia kontennya gitu ya. Jadi harus benar-benar yang bisa dilihat oleh masyarakat dan disukai gitu di media sosial ya. Ini yang harus ada regulasi lain yang mengatur gitu. Pemerintah berarti. Ya, pemerintah dan DPR harus membuat aturan yang lebih ya. Tadi undang-undang pers misalnya apakah masih memadai untuk mengatur gempuran media sosial ini? Ini harus ada aturan lain yang harus dipikirkan ya untuk legislator betul. Tapi sejauh ini memang kalau mungkin di online ya. Di online Dewan Pers sudah mengeluarkan aturan bahwa media yang sudah terverifikasi Dewan Pers itulah media yang produk jurnalistik. Betul. Nah, walaupun itu juga masih menjadi bahan perdebatan ya Om ya. Ya, kenapa misalnya menjadi bahan perdebatan? Karena ada kondisi yang memudahkan, kenapa harus dibuat susah? Betul. Untuk prosesnya untuk prosesnya ini. Nah, kayak sekarang kita melakukan wawancara seperti ini. Belum ada regulasi yang mengatur. Apakah ini produk jurnalistik atau bukan? Betul. Tadi kan batasan saya, batasan ini itu kan melembaga. Kalau Om Arif pribadi seperti ini mungkin tidak bisa disebut sebagai sebuah produk jurnalistik. Iya, tidak bisa disebut sebagai sebuah produk jurnalistik. Ketika saya menyampaikan kata-kata yang misalnya menyinggung orang, bisa aja itu kan. Ketika saya menyampaikan kata-kata bohong, kita bisa dikenai KUHP. Ada undang-undang ITE sekarang. Ada undang-undang ITE juga kan di situ ya, disebarkan melalui media sosial kena undang-undang ITE. Betul. Ya. Tapi kalau
Mata Najwa dia produk redaksi bukan? Yang melembaga tadi. Yang melembaga tadi. Nggak salah bukan ya? Bukan ya. Dewan Pers pernah menyebutkan itu bukan? Bukan Ya, kan? Berarti Mata Najwa Ya. bukan produk jurnalistik. Jurnalistik. Ya. Tapi kalau ILC-nya Bang Karni Ya. itu mungkin produk jurnalistik. Oke. Karena dihasilkan oleh sebuah lembaga Lembaga jurnalis, lembaga pers Ya. gitu ya. Diproduksi Produksi. ada pemimpin redaksinya, Betul. ada Mata redakturnya. Najwa kan sekarang udah berdiri sendiri Ya, ya. udah berdiri sendiri. Nah, itu yang memang harus diatur. Oke. Ya, kan ini belum ada aturan. Kan mungkin ini contoh yang paling gampang ada narasi TV punya Betul. Najwa Ya. Shihab. Apakah yang dihasilkan oleh narasi TV produk jurnalistik? Iya. Ya. Betul. Tapi di situ ada susunannya kan, ada lembaganya. Ya, gitu siapa perangkat-perangkat ini Iya, ya, ada pimpinannya, pemimpin redaksinya, di situ penanggung ada jawabnya. ya penanggung jawabnya, redaktur pelaksananya siapa Ya. gitu kan. Itu dihasilkan oleh sebuah lembaga media. lembaga media, Ya. organisasinya ada. Penanggung jawabnya ada di Ada situ Om juga. Arif ya gitu ya. Nah, kayak Om Arif seperti sekarang Ya. misalnya kan, kalau menyinggung permasalahan sensitif Sensitif, gitu betul. kan, siapa penanggung jawabnya nanti? Ya. Pasti kan akan secara personal kalau Ya, memang ini secara bukan personal. lembaga Tadi, media, betul. ya, kenanya oleh undang-undang Betul, ITE, betul. kenanya oleh undang-undang KUHP ya. KUHP. Betul. Ya. Tapi kalau produk jurnalistik Ya. itu nggak bisa dikenai pasal itu. Ada undang-undang pers ya. Ada Yang undang-undang menaungi. pers, ya harus dilaporkan dulu. Dilaporkan dulu, Ya. dikaji dulu. Ya harus ada yang keberatan, Betul. ada hak jawab. Ada hak jawab. Ya di situ harus dijawab dulu. Kalau misalnya nggak ini mengadulah ke pers, Dewan Pers, ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers yang menentukan kalau produk ini gitu kan Ya. melanggar atau tidak, melanggar etika atau tidak. Oke. Nanti hukumannya dari Dewan Pers, Ya. bukan oleh polisi. Bukan oleh polisi. Ya, Kalau memang bukan, masuk ke ranah Dewan Pers. ya, bukan APH. Nah ini yang harus ada aturannya. Regulasi ini kan belum memadai ya, Betul. Pak Arif, ya. Ya aturan, dan memang sekarang fenomenanya kan yang viral-viral ini udah banyak kok. Ya. Masyarakat terus teka hitung lah kasar namanya. Ya, Wah, nyebarin apa. Kadang-kadang dari satu konten ini masuk ke grup-grup Ya, ya. cepat. Nah, itu tadi artinya regulasi ini harus secepatnya dong, dengan misalkan situasi yang sekarang ini sudah masyarakat mainstreamnya media sosial. Ya, ya, ya. Berarti kan negara juga harus punya payung hukum yang segera minimal Ya, mungkin betul. ya dalam beberapa tahun ke depan. Kalau channelnya, medianya, gitu kan, channel medianya orang bisa menggunakan apa saja. Ya bisa YouTube. Mungkin nanti ada lagi ya, Ya, ada lagi. ada platform yang Platform lain ya. yang lain, Ada betul. platform YouTube, ada platform WhatsApp Ya. gitu ya. Tapi si kontennya itu Ya. diproduksi oleh masyarakat atau oleh sebuah institusi. Betul. Tadi mungkin Ya. batasan saya seperti itu Ya, ya, benar, Om. pemahaman saya Pemahaman, seperti itu ya. ya. Atau oleh sebuah institusi gitu ya. Gitu. Nah, narasumber juga harus tahu itu. Ya. Kalau Deddy Corbuzier misalnya dia kan pribadi. Betul, pribadi itu podcast Walaupun yang dibicarakan adalah current isu misalnya ya, isu-isu terhangat, isu-isu ya. terhangat gitu kan. Tapi kata Deddy itu masalah orang mah misalnya kan cek Deddy teh arek produk jurnalistik, arek lain gitu Ya, kan. betul. Kan ya. Yang ngagorolong Ya gitu. nu penting malah bawa viewerna. Viewerna di Ya, subscriber. kan itu ya, Iya, benar. subscribernya banyak, viewernya banyak Iya. gitu kan. Nah, tapi kalau ada permasalahan itu yang Ya. Yang repot ya, Om. ya itu langsung bisa dikenai, bukan repot, itu masalahnya nanti bisa dikenai oleh langsung oleh Undang-undang ITE tadi. undang-undang ITE atau di KUHP. KUHP. Karena tidak ada pelindungan produk jurnalistik di situ. Saya nggak tahu kalau narasi TV itu ya, kayak kemarin hasil investigasi narasi TV Ya. luar biasa kan itu ya. Betul. Yang Dari suka asli. miskin itu kan dulu. Satu yang di Sukamiskin, yang kemarin yang membakar Oh, shelter iya. itu ya. Yang kejadian Ya, 8 Oktober itu ya, Om, ya. pembakaran Oke. shelter itu dilakukan oleh siapa Ya, itu ya. luar biasa. Luar biasa ramai juga itu ya. Ya, itu. Masih jadi perdebatan juga kan video itu kan. Iya, Ya. perdebatan betul, itu. Betul, betul. Nah, apakah itu produk jurnalistik? Oke. Iya. Pertanyaannya kan itu tadi temanya kan betul, kata Mari kan. betul. Ya. Apakah produk hasil investigasi itu produk jurnalistik? Ya. Sekarang kalau masyarakat ya akan melakukan liputan investigatif sendiri, ya. Misalnya masuk ke karena ada kepentingan publik yang Ya. terganggu, ya. Kemudian dampaknya luas. Ya. Kemudian
masyarakat melakukan investigasi sendiri. Ya. Masuk misalnya ada Masuk. pencemaran Lingkungan mungkin ya, di lingkungan, pabrik ya. bukan kerja-kerja jurnalistik, Oke. kerja-kerja jurnalis misalnya ya, masuk membawa kamera, kemudian liputan di situ, ya, mereka dilindungi nggak? Iya, iya, betul. Ya, nah produknya itu produk jurnalistik nggak? Atau bukan? Ya,